Perkenalkan, nama saya Metamia Ananda Buru Sembiring. Saya dari kelompok Mexico Lovers. Perkenalkan, nama saya Serpina Inahyani. Saya dari kelompok Mexico Lovers. Perkenalkan, nama saya Yohana dari kelompok Mexico Lovers. Perkenalkan, nama saya Benedikta Rena Deak. Saya dari kelompok Mexico Lovers. Nama saya Talia Plawi. Saya dari kelompok Mexico Lovers. Perkenalkan, saya Joshua Vinicius Simbolon dari kelompok Mexico Lovers. Perkenalkan, nama saya Alfred Lustarigan dari kelompok Mexico Lovers. Perkenalkan, nama saya Ricardo Almana Siborong. Saya berasal dari kelompok Mexico Lovers. Di sini kami dari kelompok Mexico Lovers akan menjelaskan tentang ancaman integrasi NKRI dalam bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi. Berdasarkan dengan ideologi, terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pemberontakan ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kiri dan kanan. A. Partai Komunis Indonesia. Usaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan ini dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, seorang tokoh dari Partai Komunis Indonesia yang ingin mendirikan Republik Soviet Indonesia. Musso yang membentuk pemerintahan Front Nasional merebut objek-objek penting di wilayah Madiun, seperti kantor pemerintahan, bank dan markas polisi militer. Laskar Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau VDR melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat, tokoh dan warga yang anti PKI. PKI pun menguasai Residen Madiun, Kabupaten Purwodadi dan Kecamatan Cepu. Akhirnya pemberontakan ini pun dapat ditumpas oleh satuan TNI melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Untuk kedua kalinya berupaya mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. G30 SPKI bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Pada peristiwa ini, G30 SPKI menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi AD atau Angkatan Darat. Selain itu, sarana penting komunikasi seperti PRI dan gedung telekomunikasi berhasil dikuasai oleh G30 SPKI. Sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan banyak mengenai gerakan 30 SPKI untuk teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa ada 6 jenderal besar dan 1 ajudan yang telah dicuri oleh gerakan 30 SPKI tersebut pada dini hari. Nama-namanya sebagai berikut. Yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Anumerta MT Haryono. Yang ketiga, Mayor Jenderal Anumerta S. Parman. Yang keempat, Mayor Jenderal Anumerta R. Suprapto. Yang kelima, Brigadir Jenderal Anumerta Sutoyo Sismo Miharjo. Yang keenam, Brigadir Jenderal Anumerta D.I. Panjaitan. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tandian. Setelah itu dilakukan pencarian pada mayat ke-6 jenderal besar dan 1 ajudan tersebut. Tepat pada tanggal 5 Oktober 1965 ditemukannya 6 mayat para jenderal besar dan 1 ajudan oleh warga yang terdapat pada di sekitar lubang buaya tersebut dan dilakukan penaikan jenazah tepat pada tanggal 5 Oktober 1965 tersebut. Setelah itu dilakukan pencarian terus-menerus oleh Soeharto. Pada saat itu Soeharto adalah Ketua Kostrad, yaitu Panglima Komando Angkatan Darat. Terus mencari keberadaan DN Aidit beserta anggota-anggotanya. Tepat pada tanggal 22 November 1965, DN Aidit ditangkap di rumahnya tersendiri dan dibunuh secara sadis langsung pada tanggal 22 November 1965. Dan dilakukan pencarian terus-menerus oleh Soeharto. Tepat pada tanggal 12 Maret 1966, PKI resmi dimusnahkan oleh Soeharto. Dan Soeharto memberitahukan kepada Soekarno bahwa tepat pada tanggal 12 Maret 1966, PKI resmi dimusnahkan dari Indonesia.
Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila dan membentuk NII atau Negara Islam Indonesia pernah dilakukan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini berawal dari gagasan Kartosuwirjo untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 4 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini juga muncul sebagai bentuk sikap penolakan terhadap isu dari Perjanjian Renville. Berdasarkan Perjanjian Renville, TNI dan para laskar harus meninggalkan kantong-kantong wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk wilayah Jawa Barat. Namun, Kartosuwirjo dan kawan-kawan menolak meninggalkan Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwirjo, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Beurewe, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Untuk menghapus pemberontakan ini, Tentara Nasional Indonesia banyak melakukan operasi-operasi militer ke berbagai wilayah yang dianggap menjadi pusat dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Salah satu operasinya itu Pagar Betis dan Bharatayuda yang dilakukan di Jawa Barat. Tepat pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwirjo berhasil ditangkap dan dibunuh pada dini hari, yaitu pada tanggal 4 Juni 1962 di Majalajaya, Jawa Barat. Tidak sampai di situ, operasi militer juga banyak menghapus pergerakan DITII di berbagai wilayah, salah satunya pada awal bulan Juni 1963, penghapusan gerakan DITII dan penangkapan Ibnu Hajar. Yang kedua, penghapusan gerakan DITII di Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Februari 1965 yang ditangkapnya Kahar Muzakar. Dan yang ketiga, penghapusan DITII secara berturut-turut di Aceh hingga sampai sekarang DITII musnah. Sekian, terima kasih.